Oh iya, jangan lupa buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Sambil menunggu yang lain ya. Saya ada tamu dulu bentar. Oke? Oke, Pak. Tolong dibilangin ke teman-teman.
sudah lengkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap belum? Tadi sudah, Pak. Terus ada yang keluar lagi. Kenapa dia sering keluar? Nggak tahu, Pak. Ejakulasi ya? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh istighfar kayak tahu paham apa maksudnya saja. Sudah lengkap ini, kan kita ada 29 ya? Kalau nggak salah sih ada 29 kita nih. Ya. Ya nggak coy. Asas-asas-asmi ada nih, asas-asasmi. Iya, Pak, 29. Shit. Absen dulu ya. Iya, Pak. Dion. Nggak ada. Febian. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, Febian ada. Dwi Febrian. Febian coy. Oke, Patan Ramayani. Hadir, Pak. Sudahlah, kayaknya kelamaan. Udah 29 lah intinya. Elizar Nichel Budianto. Elijar ada Elijar. Elizer. Riesti ada nih, Riesti. Hadir, Pak. Oke. Ketua kelas siapa deh? Wakilnya? Riesti ya? Arisa, Pak. Oh, Tarisa. Mana orangnya? Tarisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minggu lalu kita ngebahas tentang apa? Ada yang ingat? Asas-asasmi, ingat nggak asas-asasmi? Asas-asasmi. Minggu lalu kita ngebahas apa?
ditanya diam aja. Asasasmi. Kalau nggak salah minggu lalu kita ngebahas tentang konsep agama ditinjau dari sisi ibadah. Jadi sebagian dari kita mungkin terutama yang berkaitan dengan masalah ibadah sholat, seringkali kita membaca di masjid-masjid yang kita singgahi ada ayat, salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan tentang bahwa sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Cuman pada kenyataannya masih banyak, khususnya orang yang beragama Islam tapi masih melakukan tindak kemaksiatan. Nah, bagaimana agama, khususnya agama Islam, memahami tentang konsep ini? Katanya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi kok pada kenyataannya masih banyak orang yang beragama Islam tapi masih sering melakukan maksiat. Nah, bagaimana agama memahami atau mengomentari tentang konsep ini? Sehingga akhirnya kita akan ketemu tentang konsep sholat yang terdiri dari 3 aspek rukun. Yang pertama adalah rukun qalbi yang berkaitan dengan hati, yang kedua adalah rukun rukun qauli yang berkaitan dengan ucapan, yang ketiga rukun fi'li yang berkaitan dengan perbuatan. Sehingga akhirnya kalau orang beribadah disesuaikan dengan konsep ilmunya, maka ketiga anggota yang ada di dalam tubuh kita, baik itu hati, baik itu ucapan, lisan, maupun itu fi'li perbuatan kita, maka akan selaras dengan kehidupan yang akan kita jalani pada sehari-hari, baik di taraf sosial, lingkungan yang berkaitan dengan makhluk Allah yang lainnya, atau yang berkaitan dengan alam semesta. Sehingga akhirnya terciptalah bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang memahami konsep ini, kalau nggak memahami ya orang itu melakukan ibadah ya hanya sebatas kewajiban saja. Waktunya sholat ya sholat, syukur gitu sholat. Tapi maksiat ya terus jalan karena dia nggak memahami konsep ini. Makanya misalkan kita mau introspeksi diri, kita mau ngaca, kita nih termasuk orang yang sudah baik atau belum ya dari sholat. Sementara sholat kita tidak memahami konsepnya baik secara ilmu maupun secara filosofi, ya jauh dari kata orang yang memahami konsep agama ditinjau dari sisi ibadah. Kira-kira itu kemarin yang kita bahas. Baik, ada yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Silakan. 2 penanya saja. Silakan. Halo. Hoi. Iya, Pak.
Woi, tanya dong. Tolonglah, aku ditanya. Aku kasihan tahu. Tolonglah. Aku tuh kalau masuk di kelas ini tuh disenyumin mulu tahu sama bidara. Aku jadi tidak enak selalu kalau sama asas-asasmi itu dipelototin terus aku. Ngeri. Tolong dong, tanya dong. Kalau kalau tidak ada yang nanya, saya lanjutkan sajalah. Itu tadi saya bicara tentang konsep ilmu pengetahuan secara umum. Artinya siapapun orang yang beragama Islam yang diberikan hidayah oleh Allah, maka paling tidak dia harus memahami konsep agama ditinjau dari sisi keilmuan, yang kemarin dulu saya pernah bahas bahwa ilmu agama itu ada yang fardu ain atau fardu kifayah. Orang yang beragama Islam juga harus memahami tentang konsep agama ditinjau dari sisi ibadah. Jadi ilmunya tahu, konsep ibadahnya tahu. Sehingga akhirnya itu kan secara umum. Nanti akhirnya kalau bicara tentang secara umum nanti akan ada bahasa secara khusus. Ada yang bersifat universal, ada yang bersifat individual. Sehingga akhirnya dari sini timbul pertanyaan. Kalau tadi secara umum orang harus mengetahui agama secara konsep ilmu, yang kedua secara konsep ibadah, lalu kalau secara individual orang tuh harus seperti apa? Nah, kira-kira itu pertanyaan saya. Ada yang mau menjawab? Coba Pak ulangi pertanyaannya Pak. Jadi simpelnya begini, soy. Simpelnya begini, simpelnya. Sudah siap belum? Siap. Jadi orang itu secara universal ketika dia diberikan hidayah oleh Allah berupa dia memeluk agama Islam, dia harus tahu konsep agama Islam ditinjau dari sisi ilmu secara universal nih. Yang kesimpulannya kemarin saya udah bilang ada dua, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Orang juga harus tahu agama ditinjau dari sisi ibadah. Sehingga ibadah yang dia lakukan bukan hanya bermanfaat untuk dia, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Agama ditinjau dari sisi ibadah, yang akhirnya saya mengambil satu contoh, sholat. Sholat itu ada rukunnya. Rukunnya itu berkaitan dengan masalah hati, ucapan, ataupun lisan. Itu secara universal. Tapi kalau secara individual, orang yang memahami agama ini konsentrasinya nanti di apa titik temunya? Secara individual. Kamu harus jadi orang yang beragama Islam yang seperti apa? Begitu kira-kira. Jadi pertanyaannya, secara individual kita yang beragama Islam ini disuruh apa oleh Allah ini? Untuk menjadi apa? Pribadi yang seperti apa? Nah, begitu kira-kira. Sehingga akhirnya pada kesimpulannya kalau orang memahami ini nanti dia akan meraih apa yang dicita-citakan oleh setiap hamba. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang nanti akan berbahagia di dunia
dan juga nanti akan berbahagia di akhirat. Nah, pertanyaannya, seperti apa konsep individu secara pribadi orang yang beragama Islam? Harus seperti apa? Kira-kira itu. Apa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Tidak, Pak. Yang sudah berinfak saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah sanal jaza. Terima kasih. Yang belum hayu. Nanti nyambungnya akan ke sini nih. Coba tolong. Cut Ipatul Umnia. Cut. Iya, Pak. Kamu ditanya oleh aku dari tadi. Ini ya, Pak, individual yang melakukan segala yang diperintahkannya dan diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, ini harus sangat mendekati, sangat mendekati. Mungkin ada yang bisa membantu. Bidara, kamu kok senyum terus? Aku jadi tidak karu-karuan ini. Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Rupanya Eliezer Nichel, mana nih Eliezer Nichel? Kamu mau jawab nggak? Tega sekali kamu ya. Eliezer, coba oncem. Pak Eliezer non Muslim, Pak. Oh. Kamu ngemeng dong dari tadi. Makanya nih saya biar tenye dari tadi nih kok Eliezer ini. Ya sudah, mantap. Ikuti terus perkuliahan ini. Semoga ada manfaatnya gitu. Oke. Saya ulangi pertanyaannya, nanti saya akan jawab. Jadi kira-kira pribadi apa yang kira-kira Tuhan kehendaki untuk kita orang yang beragama, khususnya yang beragama Islam? Pribadi seperti apa? Tadi sudah dijelaskan langsung saja oleh Cut siapa tadi ya? Cut Ifatul Umnia. Pribadi yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan pribadi yang bisa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Atau dalam bahasa simpelnya, pribadi yang bertakwa. Apa? Pribadi apa? Pribadi yang bertakwa. Mantap. Itu jawabannya, coy. Oh, sudah tahu saya jawabannya, Pak. Iyalah barusan. Dasar kau. Bidara Paraswati Putri. Oke, jadi secara universal kita harus tahu agama ditinjau dari konsep ilmu. Kemudian secara universal juga kita harus tahu agama ditinjau dari sisi ibadah. Maka nanti efek yang akan dihasilkan adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini seperti yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin ada yang hafal?
Saya bacakan ya. Saya bacakan, kamu mau nggak? Saya bacakan mau nggak? Mau, Pak. Mau, Pak. Ih, mau banget apa mau aja? Oke lah, saya anggap mau banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Iya, gitu kira-kira. Shadaqallahul aliyyul azim. Jadi sesungguhnya, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah yaitu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Titik pembahasannya sebenarnya di takwa, tapi kamu harus pahami juga bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sehingga akhirnya dari sini kita bisa menarik kesimpulan, mau suku apapun, mau bangsa apapun, ketika dia orang yang paling bertakwa, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Iya, begitu coy ceritanya coy. Gimana? Suara saya bagus nggak? Bagus, Pak. Iya. Barakallah. Ya Allah. Merdu, Pak. Ya Allah, jadi malu saya. Apalagi disenyumin terus dari tadi sama bidara, ya Allah. Aduh, ya Allah. Mohon maaf ya, banyak bercanda ini. So, kalau tidak bercanda ini terus rupa-rupanya Senin itu memang hari yang cukup membuat lelah. Jadi pada kesimpulannya adalah orang memahami agama ditinjau dari sisi ilmu secara universal. Orang memahami agama ditinjau dari sisi ibadah nanti akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu dia akan memahami tentang konsep cara berpikir Tuhan. Walaupun Tuhan tidak berpikir seperti kita ya. Artinya Allah itu menciptakan manusia ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Sehingga tidak ada satu suku pun yang lebih mulia atau satu bangsa pun yang lebih mulia di sisi Allah. Kecuali mereka-mereka yang bertakwa. Dia mau bangsanya apapun, dia mau sukunya apapun, tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali mereka yang mau bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu apa? Takwa itu seperti yang sudah disampaikan oleh Cut Iffatul Umniya tadi, bahwa takwa itu adalah menjalankan
perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam bahasa Arabnya, imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Akhirnya dari kata takwa ini lalu kita bertanya, apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Secara definisikan orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi secara definisi takwa itu apa? Nah, ini yang harus kita gali. Kira-kira apa? Tolong Dwi Febrian dijawab ciri-ciri orang bertakwa. Orang yang tidak orang yang bertakwa adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam agama itu. Iya. Boleh. Ditampung. Coba yang lain. Ahmad Setiadi, dari tadi kamu nongkrong terus itu, nggak pindah-pindah di situ. Pertanyaannya apaan, Pak? Bujuk lah dari tadi Enggak. kemana aja toh. Enggak, ulangin. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Selalu merasa, Pak, diawasi oleh Allah. Selalu merasa diawasi. Diawasi oleh Allah. Iya, boleh. Kita tampung. Coba yang terakhir saya pengen bertanya kepada siapa ya? Siapa nih? Siapa ya? Siapa ya? Mirna Yunika. Mana nih Mirna Yunika? Si tadi nggak nongol ya? Iya, Pak. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Ciri-cirinya lisannya tidak pernah digunakan untuk berkata bohong. Iya, sip. Iya, Pak. Iya. Terus? Sudah itu aja. Terus hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Iya, wede. Kamu sudah dapat jawaban dari Mbah Google ya? Iya, Pak. Iya. Sudah. Oke, baiklah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, terima kasih Mirna Yunika, bahwa kalian tadi saya suruh untuk membuka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, yang ini yang akan kita jadikan referensi untuk bisa mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa. Walaupun sebenarnya ciri ketakwaan itu simple, tapi paling enggak kita punya rujukan. Ciri-ciri orang bertakwa itu kita lihat di surat Al-Baqarah coba. Ayat 1 sampai ayat ke-5. Inti ayatnya ada di 2, 3, 4, 5. Nah, ini nanti kita akan terjawab semua tadi pertanyaan yang tadi itu. Coba
silahkan dibaca dulu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Siapa yang mau baca nih? Saya persilahkan. Siapa yang mau baca? Saya persilahkan. Ayat 1 sampai ayat 5. Elizier mau baca, Elizier? Surat Al-Baqarah. Coba baca. Kalau tidak sanggup, Pak, dia non, Pak. ya karena dia bergabung di kelas saya kan bebas saya loh. Terserah saya dong. Iya, kamu harus tanggung jawab juga. Kamu sudah berani masuk ke kelas saya. Tentu kamu juga harus tahu konsekuensinya dong. Oke? Mantap kan? Udah nggak usah. Ikutin saja. Jangan lupa kamu berinfak juga ya. Saya sangat terbuka luas orangnya dan tidak memilih-milih. Pokoknya siapa yang mau berteman dengan saya, ayo. Yang penting sama-sama dalam konsep kebaikan. Karena sesungguhnya kita diciptakan memang berbeda, tapi siapa yang membuat berbeda? Ya Tuhan. Dan kita tidak berhak untuk menciptakan sebuah perbedaan. Karena semestinya atau seyogianya atau apa ya namanya? Ya kita ini diciptakan oleh Tuhan memang berbeda-beda seperti yang tadi saya katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti kalau misalnya mau dipahami lagi silakan, bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia min khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan, syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari situ kita paham bahwa setiap perbedaan itu memang Allah yang mau atau Tuhan yang mau. Oke, saya kembali lagi ke pertanyaan yang tadi saya lontarkan, bahwa siapa yang mau membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 yang nanti akan kita jadikan referensi untuk menjawab pertanyaan saya tadi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Silakan. Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Saya Pak. aja, Pak. Saya terserah lah. Saya, Saya. Pak. Siapa dulu? Saya tidak, Pak. Pak. Sebutkan nama. Sebutkan nama siapa? Tarisa. Ilham Jaya Pratama, Pak. Oke, Tarisa Siapa dulu. lagi? Rupania, Pak. Tweet. Oke, silakan. Tarisa. Ya, Pak. Al-Baqarah, Pak, kan 1 sampai 5. Iya, betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, sip. Shadaqallah. Sadaqallahul azim. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Nama dong. Ahdan, Pak. Saya, Pak. Saya. Dan siapa? Ahdan Ahmad, Pak. Oh iya, silakan. Ada nama. Dan Ahmad Mahfud. Oh, iya, Pak. Saya mulai ya, Pak. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Siap. Satu orang lagi. Saya Pak. Jangan Pak, Ilham. nama dong. Ya, Mbak. Ilham. Iya, Ilham. Ya, Ilham, coba Ilham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Iya, subhanallah. Mantap semua. Mantap. Ya, satu lagi. Kamu siapa? Iya Pak. Oke, Rumania. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Subhanallah. Ya, bagus semua, mantap. Akhirnya dari sini secara singkat saya ingin menyampaikan bahwa ciri-ciri ketakwaan itu bisa kita simpulkan dari ayat kedua sampai ayat ketiga. Sampai ayat kelima. Tadi yang saya tanyakan itu kan tentang ciri-ciri ketakwaan itu kan. Akhirnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu wallahu a'lam bimuradih, tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya. Cuman kalau saya baca di tafsirnya ada yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu maksudnya adalah kebanyakan dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu hurufnya alif, lam, sama mim. Ada yang mengatakan begitu. Tapi wallahu a'lam maksudnya apa? Sampai detik ini para ulama masih mengatakan bahwa itu hanya Allah saja yang tahu maksud dan tujuannya. Tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran begini. Bahwa
kita membaca surat Al-Baqarah yang ayat pertamanya ditulis alif lam mim ini menyimpulkan bahwa kalau membaca Al-Quran itu tidak sembarangan. Kalau kita membacanya saja tidak sembarangan, apalagi mengartikannya, gitu ya. Kenapa? Karena runtutan bacaan Al-Quran ini tidak boleh sembarangan orang berpendapat sendiri. Karena kalau misalnya orang boleh berpendapat sendiri, alif lam mim ini tidak dibaca seperti itu bisa terjadi. Contoh misalnya tulisannya alif lam mim, kamu tahu kan? Ini kalau orang nggak belajar, ini bisa saja dibaca alam, bisa kan? Atau dibaca alama, atau alama, alama, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Wuih. Iya, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Tapi Bisa. kenapa nggak dibaca seperti itu? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak boleh sembarangan untuk dibaca. Artinya orang kalau mau bisa baca Al-Quran harus ada gurunya. Ini membaca loh. Membacanya saja harus ada gurunya. Apalagi untuk mengartikannya. Apalagi untuk menafsirinya. Apalagi untuk menjelaskannya. Sedangkan kita membacanya saja harus belajar, apalagi kita memahaminya. Sehingga akhirnya orang tidak boleh memahami ayat Al-Quran dengan menurut pandangannya sendiri. Karena itu sudah pernah disampaikan oleh Rasul. Man fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan menurut pandangan dia sendiri, maka sudah barang tentu neraka akan menjadi tempatnya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, gitu. Sehingga akhirnya orang nggak boleh menafsiri ayat Al-Quran menurut pendapatnya sendiri. Nah, pendapat-pendapat ulama itu berdasarkan dari pendapat yang disampaikan oleh gurunya dan gurunya. Sehingga orang tidak semena-mena menafsiri ayat. Contoh misalkan menafsiri ayat tentang kemarin yang rame di Jakarta, yang Al-Maidah, itu nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan itu nanti bisa dijadikan alat untuk berbuat kelicikan dan kecurangan. Atau ada orang yang berpendapat kasus baru-baru kemarin itu sembarangan saja menafsiri ayat Al-Quran, ini bisa rancu. Dan ini tidak main-main. Rasulullah sampaikan bahwa orang yang menafsiri Al-Quran sesuai dengan logikanya sendiri, maka sudah barang tentu neraka tempatnya. Karena ini kalamullah, ini bicara tentang firman Tuhan. Kalau bicara tentang firman Tuhan kan berarti logikanya bukan logika manusia. Orang-orang yang bisa melogikakan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang memang dipilih secara khusus oleh Tuhan itu sendiri sebagai perwakilan. Dalam hal ini Nabi atau Rasul gitu. Lalu kemudian dari sini kita bisa mengartikan bahwa orang nggak boleh sembarangan untuk membaca Al-Quran. Sebab kalau misalnya nanti orang sembarangan baca Al-Quran, alif lam mim bisa saja tidak dibaca alif lam mim, tapi alam atau alama atau ilimi atau ulumu. Karena kan nggak ada harokatnya. Ada harokatnya nggak di Quran yang kamu pegang atau di handphone itu? Ada harokatnya nggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Maka karena tidak ada harokatnya itulah
Kadang-kadang orang sembarangan bisa kalau misalnya dia nggak melalui guru. Kenapa dibaca alif lam mim? Ya ini kan nanti ada konsep kajian keilmuannya, namanya ilmu apa yang khusus membaca Al-Quran? Tahsin tilawah. Wih, ilmu tajwid coy. Tajwid. Kalau Ilmu Quran, Pak. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Kalau tahsin tilawah itu bagian dari tajwid. Tahsin itu bagian dari tajwid. Tapi kalau bicara ilmu Al-Qur'annya namanya ilmu tajwid. Tajwid. Iya, betul, Ilham. Mantap jiwa. Akhirnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an. Merupakan apa? Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada kata takwa, lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Bukan setan, bukan kuntilanak, ya. Bukan apa lagi? Kolor hijau. Tapi gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab itu kata gaib itu sebenarnya ada tapi tidak ada. Sebenarnya ada tapi pada waktu itu tidak ada. Contohnya, kenapa Al-Qur'an menggunakan kata gaib? Karena ada tapi memang tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Kemarin saya sudah katakan karena keterbatasan panca indera yang kita miliki. Contoh misalnya di kelas, mungkin pernah ada yang belajar di madrasah, ketika di absen, misalkan Fikri Sodikin, ada Pak, Ahmad Setiadi, hadir, Tarisa, hadiroh, Elizar, goib. Nah, pernah nggak? Pernah belajar di madrasah? Kalau di absen gitu kan? Kenapa? Rumania, hadir Pak. Ilham, hadir. Dwi, goib. Nah, bahasa goib itu artinya apa? Tidak ada di tempat itu. Tapi sebenarnya Dwi ada nggak? Ada. Cuman dia tidak ada di tempat itu. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib ini emang menggunakan bahasa ghaib ini bahwa Allah ada tapi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena keterbatasan panca indera kita. Contoh misalkan panca indera kita. Mungkin pernah saya jelaskan ya dulu ya. Misalnya saya melihat Mirna Yunika. Ya hanya sekedar di gambar ini saja yang saya bisa lihat. Tapi Mirna saat ini sedang menggunakan baju apa, menggunakan kerudung atau tidak, dia mendengarkan saya atau tidak, ya saya tidak tahu. Karena memang keterbatasan saya, penglihatan saya hanya sekedar saya melihat Mirna Yunika ya sedang tersenyum. Saya melihat Eliezer Mitchell, ya hanya sekedar tulisan EB saja. Tidak tahu saya bentuknya Eliezer kayak apa. Karena memang keterbatasan kita selaku seorang hamba atau seorang manusia. Karena Tuhan ini ibaratnya zat yang maha suci, yang tidak ada tandingannya dan tidak ada bandingannya. Sehingga akhirnya panca indera kita yang terbatas ini tidak mampu untuk bisa mendeteksi di mana Tuhan berada. Sehingga akhirnya yang penting ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah satu,
alladzina yu'minuna bil Goibi. bil ghaib. Pokoknya percaya aja, yu'minuna percaya bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna sholat, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, sholat itu bagian dari ketakwaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini titik poinnya di sini ya. Kamu harus ingat, kalau kamu ingin jadi orang yang bertakwa, ciri-cirinya salah satunya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba tolong diartikan Fikri Sodikin. Dan Iya Pak, yang mana Pak? nah, dasar loh. Dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Kamu mau jadi orang yang bertakwa nggak? Pasti mau kan? Mau Pak. Semuanya mau kan? Pasti. Nah, ini ciri-ciri yang bertakwa ya ini. Wa mimma razaqnahum Yunfiqun. itu harus diingat-ingat. Tapi jangan hanya sekedar mengingat. Kamu harus mengamalkannya Dan melaksanakannya. Nah, itu bagus sekali. Ciri-ciri selanjutnya Pak, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah mereka yang beriman terhadap apa? Unzila ilaika, yang turun kepada kamu atau kepada Nabi Muhammad. Dari sebelum. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang turun sebelum Nabi Muhammad. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kemudian yang terakhir Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Akhirnya kan bicara tentang konsep iman kan, kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, dan kepada kitab-kitab. Nah, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, Injil itu juga firman Tuhan. Tapi selain kita percaya kepada itu semua, kita juga percaya bima unzila ilaika, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai firman Tuhan yang terakhir, penyempurna daripada firman-firman yang sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Sehingga akhirnya apa? Kalau orang yakin adanya akhirat, dia akan paham nanti ada yaumul hisab. Akan ada hari penghitungan di mana seluruh amal mereka, baik yang baik maupun yang buruk, akan dihitung. Ada yaumul mizan, di mana hari itu ditimbang antara amal baik dan amal buruk kita. Mana yang lebih berat? Amal baikkah atau amal burukkah? Sehingga akhirnya orang yang yakin dan percaya akan adanya akhirat, tentu dia harus tahu konsekuensi hukum setiap perbuatan yang dia lakukan. Sehingga akhirnya dari ciri-ciri itu kita bisa simpulkan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah, dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflih atau orang-orang yang beruntung. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memahami agama kalau dipandang dari sisi universal, harus tahu ilmu agama ditinjau dari sisi keilmuan, harus tahu agama ditinjau dari sisi ibadah, yang nanti kalau kita paham itu semua akan melahirkan seorang insan kamil, manusia yang sempurna. Dalam konsep ini adalah orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa,
seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan yang terakhir, apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang mendapatkan sa'idun fid dunya, kebahagiaan di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Gitu kira-kira. Kira-kira pada paham nggak ini kira-kira? Paham nggak? Aliyah ya, paham nggak? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, siap. Dan orang yang paham itu bukan orang yang ciri-ciri kepahaman itu adalah mengamalkannya, ya. Jadi kalau paham tapi belum diamalkan, berarti belum. Kalau sudah paham tapi belum mengamalkannya, berarti belum Paham. Iya gitu. Paham. Ini siapa nih yang hadir? Dion, ada Dion. Ada Pak. Dion, kamu sudah paham belum? Insya Allah udah Pak. Nah, kalau sudah paham tolong diamalkan ya. Jangan sampai Ya Pak. Ya, mantap. Siapa lagi nih? Ada 32 orang, berarti ada 31 nih. Febian Hari ada nggak? Oh, udah pas berarti pas. Nah, ketambahan Eliezer ya. Berarti semuanya hadir semua, kecuali si Febian Hari Beneficio Gasper. Ini nggak ada ya? Oke, baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti melalui Japri boleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu dilindungi kita, dijaga kita dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang bisa membuat kita tersendat untuk meraih cita-cita kita. Kita mohon kepada Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan, orang tua kita, keluarga kita dijadikan orang-orang yang selalu taat beribadah kepadanya, dan kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita dalam menggapai cita-cita, pertama adalah untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita, dan tentunya kita juga minta kepada Allah agar dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-hadhiniyah wa ala kulli niyatin solihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khair. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.